masuk hadiratnya Maha. Kita masuk tata suci. Haleluya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji. Haleluya. Yesus. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Kita masukkan hadiratnya Maha Kudus. Kita masukkan hadiratnya. Kita masukkan hadiratnya. Kita masukkan hadiratnya Maha tiada yang sepertimu, Engkau kudus, Engkau kudus, mulialah namamu. Mari kita angkat tangan, kita katakan Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Amin. Tiada yang sepertimu, Leshatakayanamu. Engkau kudus, Kiralah mulialah namamu, Yesus. Engkau kudus, Engkau kudus. Amin. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Sungguh tiada yang seperti tiada yang sepertimu. Shiralamayana Shandayanamu. Engkau kudus. Engkau kudus. Kudus. Mulialah namamu. Nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Amin. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Haleluya. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Rasakan setiap jamahan rawatan Tuhan.
Engkau kudus, Kudus Engkau Tuhan. kudus. Sungguh tiada Allah Ada yang seperti-Mu. seperti-Mu. Yesus Engkau kudus. Engkau kudus. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Kasih dari sorga memenuhi Amin. tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan kasih dari surga. Kasih dari sorga Rasakan kasih dari surga mengalir, memenuhi setiap tempat ini. hidup kita. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Biar musik tetap mengalunkan pujian ini dengan gembira. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalir kasih dari yang kau merasa sepertinya engkau berdoa tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Hari ini kasih Tuhan mengalir atas hidupmu. Kasih Allah menjamah hidupmu, merubah hatimu. Syata kaya takararama, syata kaya nama takana morepetekere pasata. Kurasata kaya takararama, syata kararama, syata kararama. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Jamah kami supaya kami bisa mengasihi Engkau lebih lagi dan mengasihi sesama kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Oh, mengalir kasih dari surga. Mengalir
kasih dari tempat tinggi mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Bersyukur buat kasih agape, kasihmu Bapa mengalir memenuhi kami, memenuhi batin kami yang mengerjakan pemulihan secara utuh. Kasihmu Bapa mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu kami temukan kasih yang telah memuaskan hasrat kami. Sampaikan isi hati-Mu dalam pengurapan yang sama. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, para member. Biarlah pagi ini kami sungguh-sungguh mengalami kepuasan. Batin kami dipuaskan, disegarkan, dan menerima pemulihan secara menyeluruh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap terima kebenaran firman. Urapi Padodo, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Silakan Pak Dodo. Ya, halo, shalom, selamat pagi. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh berkumpul untuk meninggikan Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami, setiap kami Tuhan, dari segala salah dosa hamba, dosa kami Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Agar Engkau sendiri Tuhan turun, menyampaikan segala apa yang ingin Kau sampaikan. Urapi hamba-Mu yang bodoh terbatasi dengan hikmat dari surga, pengetahuan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan setiap kuasa yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, saat ini kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya.
Amin. Langsung firman. Iya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Mau dibacakan ininya? Boleh mungkin untuk merimain apa yang ini ya Pak ya. Baik, saya putar ya. Ya Pak. Menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan-Mu tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sedengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu. Untuk seterusnya dan selamanya. Silakan Pak Dodo dibuka itunya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dari firman yang cukup panjang ini di dalam Mazmur 45, ya, ini ada sajak dari Bani Korah untuk raja. Sebenarnya siapa Bani Korah? Perlu kita cari Bani Korah itu siapa. Dia begitu luar biasa membuat sajak yang ditulis dalam lagu Bunga Bakung. Kalau kita telisik sebentar, Bani Korah itu adalah, Korah adalah nama seseorang, anak daripada anak daripada Esau, anak ketiga. Ya.
Esau punya istri 2, istri 3, salah satunya namanya Oholibama. Nah, anak ketiganya ini namanya Korah. Korah dan pernah memberontak bersama dengan pengikutnya, memberontak kepada Musa dan Harun pada waktu itu. Kemudian pemberontak-pemberontak ini mati, ya. Tetapi anak-anak Korah tetap hidup. Nah, setelah generasi anak-anaknya ini, mereka biasa sebagai penjaga-penjaga di kemah-kemah Tuhan dan sebagai penyanyi. Mereka suka menyanyikan lagu-lagu puji-pujian, kemudian lagu-lagu yang menyukakan hati Tuhan. Jadi generasi Korahnya ini yang setelah itu menjadi pengikut Musa, ya, waktu itu, ya. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin yang suaranya bagus itu Bani Ambon sama Bani Batak kali, ya. Nah, Bani Korah ini menulis suatu sajak yang menceritakan tentang pernikahan seorang raja dengan seorang putri Tirus, ya. Tentu ini bukan pernikahan yang biasa seperti pernikahan kita pada umumnya. Pernikahan raja, kemudian putrinya pun putri Tirus. Putri Tirus ini melambangkan suatu kemegahan dan melambangkan suatu keagungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dari cerita Mazmur 45 ini, apa yang ingin disampaikan oleh Bani Korah ini? Sebenarnya yang ingin disampaikan kepada di dalam tulisan, di dalam sajak lagu Bunga Bakung ini adalah mengenai mesianik, Bapak Ibu sekalian. Mengenai kedatangan Mesias yang akan datang. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 7, ini kalau kita lihat, ini membicarakan tentang raja dan mempelainya. Kemudian ayat 8 sampai 14 itu berbicara tentang pakaian. Jadi syair lagu ini adalah menceritakan tentang pernikahan Raja Israel, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam pernikahan seorang Raja Israel itu pasti ada undangan-undangannya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat tadi dari ayat apa, ya, sebentar ya Bapak Ibu, ya. Ini kata-katanya kan luar biasa ini. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku tidak menyampaikan sajakku. Kemudian engkau terelok di antara anak manusia. Ikatlah pedangmu dan seterusnya. Nah, pernikahan ini menunjukkan bahwa pernikahan yang diberkati dan mempelainya yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin, ya, ingin disampaikan oleh Bani Korah, dia ingin menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu pemimpin yang taat kepada kebenaran, terus kemudian berperi kemanusiaan dan keadilan. Ini mirip sekali dengan Pancasila kita, Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, dia ingin menceritakan seorang pemimpin yang cakap, ya, dan gagah berani. Ya, dikatakan bahwa mengalahkan musuh-musuh raja, ya. Dalam semarakmu, majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan. Terus kemudian ayat ke-5, anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh.
Jadi cerita di sini adalah seorang raja yang gagah berani, yang tidak pernah kalah di dalam pertempuran, ya. Kemudian tahtanya, ya, tahta itu adalah kedudukan, kursi kedudukan itu setara dengan milik Tuhan. Jadi raja ini adalah raja yang sama kedudukannya dengan Tuhan. Sama dengan Yohanes 18 ayat 36. Ya. Kerajaannya takkan berkesudahan. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kuasa kebenaran. Nah, bicara tongkat, ini Bapak Ibu sekalian kalau melihat seorang pemimpin di Indonesia, Bapak Ibu dimanapun, Bapak Ibu melihat pemimpin pasti dia pegang tongkat, ya, tongkat komando, Panglima TNI, kemudian komandan Kodim apapun, dia pasti pegang tongkat karena tongkat ini simbol kekuasaan, memiliki kekuasaan. Jadi dengan tongkat ini dia bisa memerintahkan siapapun. Nah, tongkat ini tidak digunakan sembarangan. Tongkat si Mesias ini digunakan atas nama kebenaran. Nah, berikut ayat ke-8 sampai dengan ayat 14 ini berbicara mengenai pakaian. Pakaian di dalam suatu acara pernikahan itu adalah syarat mutlak bagi kita semua, baik kita yang diundang maupun yang mengundang, yang memiliki acara. Karena dari pakaian ini sudah menunjukkan status kita. Ya, Bapak Ibu pasti kalau di dalam acara pernikahan, pasti terutama ibu-ibu ya, pasti akan jauh-jauh sebelumnya sudah memilih pakaian. Termasuk istri saya juga, nanti kita mau pakai ini aja ya, kebaya atau mau pakai pakaian apa, itu udah sibuk sekali. Jauh-jauh sebelumnya. Sampai kadang-kadang ya mungkin terpaksa beli. Nah itu karena apa? Karena satu, bukan hanya ingin menunjukkan status kita, tetapi juga untuk menghargai siapa yang mengundang. Kalau ada mempelai yang, kalau ada tamu yang datang sembarangan, mungkin pakai baju ya kaos, kemudian celana jeans, mungkin si pemilik acara akan berpikir bahwa tamu ini kok nggak menghargai saya. Jadi bicara pakaian ini sebenarnya berbicara mengenai status kita. Pada waktu acara pernikahan itu kita udah siap menggunakan pakaian yang layak. Nah kita ini mengenai nubuatan bahwa kita ketika nanti Tuhan panggil, apakah kita sudah siap dengan pakaian kekudusan? Jadi pakaian ini melambangkan kekudusan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pada waktu pernikahan anak domba, kita hadir, terus kita tidak layak, maka kita akan diusir sama para penjaga-penjaga yang memiliki acara itu. Ini berbicara pakaian sebenarnya ada juga di Wahyu 19 ayat 18, yang nanti itu akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi berbicara pakaian memang cukup panjang karena sebenarnya di dalam suatu acara itu pakaianlah yang menentukan status kita. Apakah kita layak, ya, ataukah kita tidak layak. Ayat 16 sampai dengan 17 itu sebenarnya merefleksikan Daud. Bangsa Israel itu sudah mengenal bahwa Daud adalah melambangkan Israel. Israel melambangkan Daud, tetapi Daud adalah melambangkan bangsa Yahudi. Ya, ada dalam Kejadian 14
49. Kita coba saya cari dulu Pak ya. Kejadian 49 ayat 10. Ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Iya. Ini berbicara sebenarnya ras Yahudi ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya pada waktu zaman Yakub mau menjelang mati, itu dia menubuatkan anak-anaknya masing-masing. Nah, bangsa Yahudi Yehuda inilah yang akan mewakili keluarga Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu lihat di Israel sana, sekarang ada kerajaan Israel sudah ada. Dan saat ini proses untuk munculnya negara Yahudi. Ini akan menimbulkan kemarahan besar bagi negara-negara di sekitar Israel, khususnya negara-negara Islam. Ya, karena sudah mereka merasa bahwa tanah mereka diambil, ya, tanda kutip, itu pandangan masyarakat Islam. Kemudian bangsa Yahudi ini ditinggikan. Jadi mereka merasa benar-benar dipermalukan, ya, masyarakat Islam di sekitar Liga Arab. Nah, tetapi Tuhan ini sudah di dalam proses karya keselamatan yang akan dari mulai kejatuhan manusia, itu prosesnya menuju kepada Mesias, Yesus Kristus, melalui bangsa Yahudi ini. Ya, bangsa Yahudi inilah yang nanti akan mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, di dalam peperangan fisik. Tetapi sebenarnya di dalam Kristus mengalahkan maut, mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ayat demi ayat yang begitu panjang ini sebenarnya adalah nubuatan mesianik, yaitu proses kedatangan Tuhan Yesus sampai dengan nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu pada waktu pernikahan anak domba. Pernikahan anak domba itu di Wahyu 19 ayat 7. Mengenai pakaian. Kita coba baca sebentar Bapak Ibu ya. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru itu nyambung semuanya. Tidak ada yang tidak berkaitan. Maka di dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan, di dalam perjanjian baru itu adalah pengenapan. Tetapi untuk masalah perkawinan domba ini belum digenapi karena ada di dalam kitab Wahyu. Demikian, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi sekali lagi bahwa pakaian di dalam firman Tuhan ini simbol daripada kekudusan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, inilah yang harus kita pakai. Pakaian lenan yang halus. Ketika nanti Tuhan Yesus panggil, kita harus sudah siap dengan pakaian kita. Bukan pakaian jasmani, tetapi pakaian rohani. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, sharing yang bisa saya sampaikan bahwa di dalam proses kedatangan Tuhan Yesus, kita semua tidak terkecuali kita harus sudah menyiapkan diri dengan kehidupan kita yang baru. Kita tidak bisa main-main di
akhir ini kita tidak bisa main-main lagi. Kalau harus hidup kudus saja. Ya, di dalam aspek kehidupan kita, dimanapun, apapun profesi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita tidak bisa, saya akan pengusaha. Saya akan pilot. Saya tentara. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kesempatan yang sempit ini, kesempatan yang tinggal sedikit ini, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Waktu kita tidak lama lagi, Tuhan akan datang. Jadi di saat Bapak Ibu bisa melakukan apapun, ya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, pengalaman pribadi saya ini. Jadi saya sekarang ini merasakan bahwa saya bersyukur diberi kesempatan kepada Tuhan, oleh Tuhan, ya, mempunyai visi bahwa saya hidup ini tidak lama lagi. Jadi hidup ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjangkau saudara-saudara kita dimanapun. Ya, kebetulan saya sering jalan kemana-mana. Ya, disitulah saya melihat banyak sekali umat Tuhan ya, bukan anak Tuhan, umat Tuhan yang hidupnya sembarangan. Mereka merasa kalau sudah Kristen itu akan selamat. Jadi mereka itu hidupnya sembarangan. Orang-orang dunia melakukan hal-hal yang jahat, dia juga melakukan hal yang jahat. Tetapi kan saya Kristen, katanya begitu. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Anak-anak Tuhan ini juga, orang-orang Kristen ini juga melakukan hal yang tidak baik. Nah, saya merasa bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Terutama saudara-saudara seiman. Jadi saya bukan merasa sebagai orang yang paling benar dan paling suci ya. Tetapi saya sekarang diberikan suatu keberanian oleh Tuhan untuk menyampaikan. Saya nggak tahu juga mereka suka atau nggak suka. Nah, kebetulan saya mungkin di dalam satu penerbangan, saya ditunjuk sebagai pemimpin. Jadi itu mungkin ya kesempatan saya sehingga bisa ngomong apa aja sama mereka. Baik itu yang Kristen maupun yang non-Kristen. Tetapi dengan etika yang benar ya, tidak asal ngomong, karena itu menimbulkan sakit hati kalau tidak diterima. Jadi ini kesempatan saya akan melakukan sebaik-baiknya. Saya akan pada waktu di daerah-daerah, saya melihat banyak sekali umat Tuhan yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu, tidak bisa sekolah, mereka tidak bisa hidup layak. Nah, saya kok melihat sekarang ini banyak sekali umat-umat Tuhan yang sekarang meninggalkan Tuhan karena kemiskinan ini. Mereka putus asa, ya, akhirnya mereka mual. Nah, saya kalau bisa menjangkau dari pemimpin-pemimpin atau mungkin pembesar-pembesar di sekitar sana, kepala-kepala suku mungkin, saya akan katakan sama mereka bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus menampilkan hidup kita. Hidup kita ini menjadi surat yang terbuka bagi setiap orang, sehingga orang akan meneladani hidup kita. Ya, di Papua sana banyak kepala-kepala suku. Banyak sekali kepala-kepala suku. Nah, mereka itu mabuk, mereka ya melakukan perzinahan, mereka melakukan macam-macam, korupsi dan sebagainya. Nah, saya bisa bicara sama mereka, bicara demikian. Melalui bicara tentang keagamaan pertama, kekristenan, kemudian saya menyampaikan apa yang
yang seharusnya sebagai orang Kristen. Tidak bisa lagi kita main-main. Nah, kesempatan ini saya bersyukur Tuhan berikan saya, selain kesempatan, Tuhan berikan saya keberanian. Jadi, saya berpikir bahwa kita semua, Bapak Ibu, mungkin di pasar, mungkin di taksi, mungkin di pesawat, atau mungkin di kampung halaman. Ya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, waktunya tinggal sedikit, kita tidak punya kesempatan banyak. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan, itu sudah selesai. Misi kita selesai. Saya ingin sekali ketika sampai di tempat tidur saat saya menjelang Tuhan panggil, saya ingin membuat suatu ucapan atau kata-kata yang menguatkan orang. Nah, itulah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, sharing saya. Kiranya Tuhan memberkati, dan sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa cari aman, kita tidak bisa cari selamat sendiri. Ya, kita harus mempunyai beban bahwa tugas kita sebagai orang Kristen, kita harus membawa misi Kristus dimanapun, kapanpun. Demikian kiranya menjadi sharing dan menjadikan berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan Bu Lydia, dibuka audionya. Yes. Terima kasih Tuhan, kami saat ini datang kepadamu ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami mau minta ampun kepadamu Tuhan. Kami bersyukur saat pagi ini kami bisa bersatu, berkumpul, memuji, menyembahmu Tuhan. Kami di dalam doa pagi ini kami merasa bersyukur Tuhan. Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu menolong kami. Kami yakin percaya Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati hamba-hambanya untuk Pastor Darius dan Ibu Indah Tuhan. Kami yakin percaya dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan kekuatan kami Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Tuhan selalu ada untuk menolong kami. Di setiap musim kami, Tuhan selalu setia kepada kami. Kami yakin percaya, urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan sharing firman untuk Pak Dodo Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan penuhi segala kecukupan kebutuhannya Tuhan. Tuhan cukupi keperluannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Di doa pagi ini Tuhan untuk Pak Kianli, Pak John Winata Tuhan. Kami yakin percaya, segala apa sesuatu Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang mengerti segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan, minta urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan saja yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami yakin percaya dengan kuat tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh daerah Tuhan, seluruh apapun hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Dengan urapan-Mu di gereja manapun, di gereja seluruh bumi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan diberkati. Kami yakin percaya Tuhan untuk bangsa negara Indonesia Tuhan, bangkitkan, pulihkan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Indonesia berhasil melewati masa puncak kasus penularan dan kematian COVID-19. Kami berdoa agar masyarakat tidak euforia, tapi tetap patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kami yakin percaya Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat-Mu yang besar di atas seluruh bumi. Tuhan yang memberkati pemimpin Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Tuhan mengurapi staf wakilnya Tuhan, staf tertinggi dan sampai terendah Tuhan. Kami yakin percaya, lingkungan kami, tetangga kami, RT RW kami, Tuhan mengurapi, Tuhan melawat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga. Tuhan berilah kemampuan kepada 5 Pemda provinsi yang masih mencatatkan penambahan kasus terbanyak, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur,
agar segera berhasil mengendalikan penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan menjamah di setiap seluruh mereka yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya Tuhan. Berkatilah pemerintahan agar mampu menggarap potensi kelautan dan perikanan Tuhan. Seluruh Indonesia kami percaya Tuhan, hasil bumi semua diberkati Tuhan, sandang pangan semua diberkati Tuhan, yang sangat terbesar dengan mengembangkan argo maritim melalui ekonasi berbasis teknologi Tuhan. Kami yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan, beri kedamaian, dihalaukan dari mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Tuhan selalu menolong. Tuhan yang menjaga dan peliharaku, Tuhan mengenyangkanku. Tuhan kami berserah kepadamu, kami berserah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melindungi. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kami semua di dalam grup doa pagi ini Tuhan. Segala apapun mereka kebutuhannya Tuhan cukupi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Amin, Tuhan. amin. Berikan kami damai sejahtera sukacita Tuhan. Biar kami selalu mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan selalu ada, selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar.